Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Chandrawati Abdullah dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 7 angkatan 2014. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang metode Piast kaidah segi 4. Dalam integrasi numerik, kaidah metode integrasi numerik terbagi atas 3 macam, yaitu metode Piast, Newton-Cotes, dan kuadratur Gauss. Di dalam kalkulus terdapat 2 hal penting, yaitu integral dan turunan. Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, aproksimasi itu untuk menentukan error galat. Salah satu cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban dari aproksimasi ini adalah dengan menggunakan metode Piast kaidah segi 4. Apa sih metode Piast? Metode Piast adalah daerah integrasi dibagi atas sejumlah Piast atau strip yang berbentuk segi 4. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh Piast. Nah, kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Piast itu ada 3, yaitu kaidah segi 4, kaidah trapesium, kaidah titik tengah. Pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai metode Piast segi 4. Yang pertama. Nah, pandang sebuah Piast berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0, ini X0, dan X sampai X sama dengan X1. Nah, luas satu Piast adalah ini rumusnya ya. Integral X0 sampai dengan X1, nilai tertingginya yaitu X1, fx dx sama dengan hf X0. Di mana yang X0 ini merupakan panjang dari suatu segi 4. Sedangkan yang fx1, X1-nya ini sebagai lebar dari segi 4. Kita gabungkan kedua rumus yang tadi sehingga menghasilkan yang ini. Nah, diperoleh integral X0 sampai X1 fx dx ekuivalen dengan H/2 fx0 ditambah fx1. Ini kaidah segi 4. Perhitungan nilai metode Piast kaidah segi 4 dapat menggunakan metode integral Riemann atau biasa kita sebut dengan jumlah Riemann. Apa sih metode integral Riemann? Metode integral Riemann itu merupakan ini grafiknya. Ini yang pertama, luasan yang dibatasi Y sama dengan fx, dengan ini sumbu X. Luasan dibagi menjadi N bagian pada range X-nya itu A, B. Dan yang ketiga, hitung LI. LI itu luas setiap persegi panjang, di mana LI-nya itu fxi. Luas keseluruhannya itu yang tadi LI dapat dituliskan LI sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 sampai dengan dijumlahkan L ke N. Nah, L0 ini fx0 delta x0 ditambah fx1 delta x1 ini untuk L1. Sehingga diperoleh jumlahan I sama dengan 0 sampai ke N fxi delta xi. Di mana delta x0, delta x1, dan delta x2 sama dengan delta x3 itu sama saja dengan H. Ini sama dengan ini ya, H. Sehingga didapat integral A sampai B fx dx sama dengan
H berarti hanya itu ini ya. Nah, jumlahan I sama dengan 0 sampai nilai ke N F X I. Nah, misalkan di sini F-nya itu A, B, maka R-nya itu continue kecuali di sejumlah terhingga titik dan terbatas. Bagi selang A, B atas N selang. N selangnya itu bebas ya. Nah, himpunan titik-titik tersebut yang tadi di atas ini nih, himpunan titik-titiknya, nih, disebut sebagai partisi dari A, B yang tadi. Untuk I-nya itu 1 sampai dengan I ke N. Kita tulis delta XI sama dengan XI dikurangi XI dikurang 1 sama dengan lebar selang bagian ke I. Dari tiap selang bagian, pilih titik TI. Ini anggota dari XI dikurang 1 XI sembarang. Lalu bentuk penjumlahannya sebagai berikut. Ini yang ini. Ini dengan indeks I berjalan dari 1 hingga N. I-nya itu dari 1 sampai I ke N. Nah, bentuk ini nih yang dikenal dengan jumlah Riemann atau metode Riemann. Ya, kita ke contoh. Misalkan fx sama dengan x kuadrat. Nah, anggota x-nya itu 0,1. Berarti A, B-nya itu ini. Ini. T sama dengan 0,1/3, 3/4, 1. Dan untuk T1 sama dengan 1/3, T2-nya itu 1/2, T3-nya 7/8. Maka jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P dan titik-titik TI adalah nah, ini rumusnya. Kan rumus jumlah Riemann itu ini ya. Ini dimana FTI sama dengan Fx-nya itu tadi X pangkat 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah Riemann untuk F terhadap partisi P dan titik-titik I adalah ini. Ini rumusnya yang tadi. Ini juga sama. Kita masukkan angka-angka yang ini, ke dalam rumus. Nah, jadilah seperti ini. Ini dioperasikan penjumlahan dan didapat hasil 0,33261 atau kita bulatkan menjadi 0,333. Secara kalkulus, rumusnya itu seperti ini. Dan perhitungannya pun sama, hanya beda rumus saja. Dalam suatu metode bias kaidah segi 4 itu terdapat kesalahan, yaitu ininya 0,3333 dikurangi dengan hasil yang tadi, maka kesalahan yang terdapat dalam metode bias kaidah segi 4 itu ini, dalam soal yang tadi 0,00072. Nah, ini contoh yang berikutnya, yaitu hitung luas yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X-nya itu 0,1. Ini A, B. Maka dijawab dengan mengambil H-nya itu 0,1, maka diperoleh tabel X-nya itu 0,1 dimulai dari 0,1 dari 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1. Dan fx-nya, karena fx-nya tadi itu kan x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 itu maka dikuadratkan. 0 pangkat 1 dikuadratkan maka hasilnya 0,01. 0,2 dikuadratkan hasilnya 0,04 sampai seterusnya 1 pangkat 1 yaitu hasilnya 1. Ini rumusnya ini nih. Nah, yang ini
ini 0,1 itu hanya, dan ini 0 dioperasikan, tambahkan sampai dengan 1 ini, I-nya itu kan 0, sampai ininya 10. Ini berjumlah 10 ya. Dan ini hasilnya hanya 0,1, yang ini dijumlahkan, hasilnya 3,85, maka memperoleh hasil 0,385. Nah, untuk secara kalkulus itu memiliki rumus seperti ini. L sama dengan integral 0 sampai 1, berarti nilai tertingginya yaitu 1. X kuadrat dx sama dengan 1/3 X pangkat 3, di mana ininya integralnya 0 sampai 1. Sama dengan hasilnya 0,333. Terdapat galat di sini 0,385. 0,385 itu dari ini, rumus yang ini. 0,385 dikurangi dengan yang ini secara kalkulusnya, maka galat yang ada pada metode Pias segi 4 itu pada soal yang tadi, yang contoh kedua, yaitu 0,052. Nah, sekian contohnya. Ini algoritma metode integral Riemann. Yang pertama itu didefinisikan fungsi fs-nya. Terlebih dahulu, tentukan batas bawah dan batas atas, kemudian tentukan jumlah pembagi area N, kemudian baru hitung. Ini rumusnya ya. Oke, thank you. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.